Kerjain nggak? Oh enggak, gua nggak kerjain. Nggak kerjain? Enggak. Cocok. Pak itu Selamat pagi, selamat siang. Terus? Nanya lagi lu tawa. Selamat sore, selamat malam. Belum bang. Oh, selamat malam ya? Iya, harus semua kita. Oh iya. Selamat malam. Iya, kan yang nonton kadang sama dia selamat subuh. Iya. Oh iya, betul habis subuh sholat orang buka YouTube. Iya biasa. Bener juga sih. Hari ini ada sponsor kita. Iya betul. Oke. Dari kawan Sekopi. Kawan kopi, ini coklatnya enak nih. Ini ada Ayo kopi Instagramnya hitam ya. muda. Nah, kalau gua kopi aren, ini Oke. kopi hitam. Lu apa tuh? Americano Ini nih. Coklat. Coklat. Kalau kebanyakan kopi Emang juga gitu dia agak aneh dia. Namanya Sekopi dia pesannya coklat. nggak apa-apa sih. Kopi dulu. Bang, kita ngobrol-ngobrol dikit bang ya. Siap bos. Oke. Jadi kita pengen tahu Mm-mm. awal mulanya Bang Ipin terjun ke dunia motor, kayaknya lebih ke motor ya. Iya, ya motor ya. Cerita dikit bang, kira-kira tahun berapa sih? Mau itu naik motornya, apa mau itu kerjain motornya, terserah Bang Ipin dah. Gitu ya. Ini kayaknya sebenarnya apa ya? Seru nih. Ya, Ini sebenarnya kita udah juga nih berisik. orang biasa ya, orang biasa cuma orang yang punya pengetahuan sedikit di dunia otomotif, apalagi motor kan gitu. Siap. Ya, kalau semua orang pehobi motor pasti itu berawal dari hobi, pasti hobi dulu. Seneng ya, seneng. Kita lihat ada motor apa, kita suka. Kalau di gue itu ya SMP ya, SMP udah memang sekolah tuh udah pakai motor gitu ceritanya. Tahun 8 berapa bang SMP? Kayaknya gue udah tua banget ya. Nanya. Jadi itu tahun 93 itu. SMP. 93 kelas 2 SMP. Babe nih bokap malam dia beliin gue motor tuh. Motor apa tuh? RX King gitu. Curang banget beli RX. Jadi dari awal aja apa ya di rumah emang orang udah dijorokin ya? Iya, udah emang suka kebut-kebutan gitu. Punya RX King tuh. Jadi setiap kita sekolah, berangkat, keadaan motor tuh udah trondol gitu kan. Nah, tapi nanti kalau buka pakai kita rapihin lagi. Oh gitu. Awalnya kayak gitu. Bandel-bandel di motor SMA udah mulain trek-trekan lah gitu. Oh Bang Ipin juga trek-trekan dulu? Dibilang trek-trekan gue gak berani, tapi kalau ngeliat orang jalan di depan gue gak terima gitu. Jadi gue harus di depan dia. Nah gitu. Terus jadi Namanya apa tuh Ger kalau gitu namanya? itu kayak gitu. Terus Jadi lanjut ke mulai seriusnya kapan Bang? seriusnya itu ya tadi mulai udah SMA lah ya, udah mulai ngerti bongkar ini gimana, terus kita praktekin. Waktu itu kita ya pulang sekolah nongkrong di bengkel senior banget lah tahun itu tuh di Sotokau persisnya tuh di ini apa di kalau sekarang apa namanya itu Rempoa di Rempoa tuh sama Bang Unyil tuh kalau pada nonton sama dia pada. Nah itu zaman eranya itu iya di Lo situ. otodidak tuh Bang? Kita di situ jadinya. Emang belajar di bengkel situ? ya buka sendiri apa sendiri. Oh. Nah, diajarin di situ. Oh, begini. Akhirnya motor sendiri tuh jadi kelinci percobaan gue. Iya masa motor orang Bang? Pasti kan? Nah, mulai dari situ kamar tuh penuh sama ya Barang barang motor. sendiri, barang motor kita bongkar sendiri. Kita belajar korek-korek sendiri dari situ ceritanya. Adapun hasilnya kita cobain sendiri. Oh. Kalau pada ngalamin nih, dulu itu di bawah nih tol nih. Iya. BSD ya Waktu itu. belum nyambung ya? Nah, waktu belum nyambung. Iya. Oh, itu terkenal banget dah. Tahun-tahun itu era-era itu terkenal banget tuh. Di situ pada ngetes hasil korekan kan. Oh, balapan di situ balap liar gitu ceritanya. Nah, lumayan nih, kenceng juga gitu motor ya. Nah, era itu kenceng sih gitu. Terus ya udah deh, akhirnya oprak-kaprik jauh lebih lanjut ya mengenal dunia bengkel gitu. Terus kenal lah kita sama nih yang punya Kawahara nih, yang punya sekarang kita pada ngobrol sama kopi tuh. Kenal beliau akhirnya Bapak siapa yang punya? itu Bapak Coki. Iya, sama dia kita yang jadi kemarin sempat kita buka bengkel deh. tuh. Oh, ngobrol Sama iya. Siapa? Om Freddy ya? Oh iya. Om Freddy yang di Kenal Bandung. pasti. Iya. Kenal, orang Matic Race awal-awal Iya. katanya. Ya, betul sama mereka juga betul. Iya. Jadi Kawahara tuh sebelumnya namanya JP Racing. JP Racing Ini kan betul. brand ini
baru ke arah kan. Iya. Gak usah jelasin, biar Bang Ipin yang jelasin. Soalnya gua tahu awalnya. Itu juga belanja apa gue dulu. Awalnya gua tahu. Soalnya tempatnya bukan Lu begini ntar kan. kayak Iya, betul. kayak yang sono no, jelasin bengkel orang gak mau lo. Gua lagi ngejelasin nih. Iya. Terus lanjut. Terus Bang, Ada sih. join sama Om Coki. Iya, terus kita ini yang Lu join ngobrol-ngobrol. sebagai pembalap apa? Buka bengkel yuk gitu. Pegang. Itu zaman masih liaran. Oh, masih Zaman liaran. Kata Coki ke rumah yuk kita motor gua pada nggak pada dikeluarin gitu ya di garasi dia ke rumah. Wah iya banyak tuh Coki punya motor, ada masih Kawasaki Leo, masih punya Kagifa Mito. Sama Om Abot juga tuh ada Om Abot pehobi motor juga sama trek-trekan juga, ada Satria RG Sport. Pokoknya motor-motor apa ya? RG Sportnya asli. Top tuh. zaman dulu tuh ya ada gitu. RG Sportnya asli. RG Sport ada. Wah tuh seneng banget kan? Wah gue punya ranking tapi tuh dikasih motor yang lebih high lagi, tapi sih nggak suka gitu kan. Iya. Udah oprek apa ya udah lu ngerti di motor gini gimana ya, kita punya ide yuk kita buka bengkel deh. Nah ini di sini kita buka bengkel. Waktu itu kita kasih nama JP Racing ya. Apa itu. sih JP Racing itu? JP Racing itu singkatan dari General Product. Nggak. Ada tim lain enggak. Ada General Pro, ada GP gitu kan. Iya, jadi itu dari dari inisial bos gua gitu. Oh, Ya. Udah selesai kita ikut lagi. Motor pada nangkrak tuh ya di garasi, kita keluarin, hidup-hidupin, servisin, tapi rapiin lah ya. Kita ikutin balap tuh awalnya. Ada Ini udah balap serius nih. Udah masuk balap serius. Udah masuk serius tuh. Menapak keseriusan dari situ awalnya. Kejura-kejura aja deh gitu kan. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa? Berarti 2001-an deh. 2001 sampai 2003 tuh masih kayak gitu kita ikut-ikutnya ke Jurda. Ini kita udah mulai buka nih. Tahun 2001 nih dibuka. Ini udah siap bengkel, udah siap apa? Nah, kita jual variasi lah ya, variasi. Dulu kan masih ngetrennya masih Plastik. Yo ya kayak gitu, barang-barang masih. Gua sebutin dulu. Jadi kita belum bikin sendiri, bosku Bener-bener belum orang bikin tua sendiri. nih. Maaf ya, yang satu ini tua juga soalnya. Iya. Ada juga ya. Kita ikut balap, ternyata ada prestasinya. Dapat prestasi. Ada prestasinya jadi tuh zaman sama Kocek tuh. Ya, gue biasa lempeng doang ngegas ya kan. Iya. Terus belok, nggak bisa lah gua. Jadi belakang layar aja. Ini Iya, belakang dari layar ini ya. juga. Waktu itu gua balap namanya masih JP Racing Sotokau Racing Team 212 kayak gitu. Tahun itu tuh sejarahnya kenal balap dari situ. Udah, tapi levelnya kita masih ke Jurda lah ya. Ada event di mana kita balap. Lanjut sampai keluar motor Matic pertama tuh. Iya. Nuvo ya, pertama Nuvo tuh kan. Keluar 2002 ya, Nuvo ya. Ya, keluar Nuvo. Pas Mio kita ambil motor Mio. Baru kita belah, kita acak-acak. Mulai di situ mulai fokusin nih kayaknya di gua tuh. Di situ pas Matic pertama keluar Indonesia, menurut gua itu pertama kita dijadiin kaum minoritas. Oh gitu bang, minoritas iya karena pengguna Matic tuh dianggap cewek banget. Gitu, bener gak sih? Ya. Cewek banget dan dianggap nih motor pelan gitu loh. Gua dong motor gigi gitu kan. Saya nggak. Oh tapi ternyata kita rubah pandangan begitu. Matic-nya tuh kita oprak-aprek, kita buka, kita pelajari. Oh ternyata masih saat itu kita lihat itu di Matic memang diberikan ruangan-ruangan yang lebih untuk bisa kita apa-apain. Ini kesempatannya. Oh, malah lebih daripada Iya, motor daripada biasa motor ya. lain. Dikasih ininya, ruangnya luas-luas nih. Jadi kalau kita nakal-nakalin bisa nih kan gitu. Ya kita adakan inilah coba-cobaan gitu kan. Coba motor kita rubah ininya, rubah kulkasnya, rubah bagian bloknya, bore up-nya, headnya, klepnya, camnya, semua item kita perbaiki, kita borap-borap, kita besar-besarkan, ternyata sanggup nih mesin. Gitu. Berapa sih paling gede buat Matic bang? Waktu itu yang kita buat di sini Pertama kali kali itu 300 cc. 300 cc. 300 cc itu di era-era itu ya, era-era 2005 sampai 2007 motor kita itu alhamdulillah itu bener-bener merajai balap-balap nasional waktu itu. Ada tuh kenang-kenangan gue tuh. Masih ada tuh. Oh masih ada tuh. Masih ada tuh kenang-kenangan ada tuh. Setingin ya.
Jadi ada FFA-nya, ada lawan-lawan kita mungkin udah bengkel-bengkel besar lah ya, yang punya apa sih? Yang punya nama duluan lah. nama udah gede. Selain kita di sini, gue JP Racing itu dulu, wah ini gue malu atau gimana ya? Karena kita tim kecil berani tampil, ya gitu. Iya kan? Dan punya hasil ya. Nah, dan punya hasil terbukti di tahun itu aja. Pertama tahun itu kita udah bisa meraih prestasi dari situ. Di mana pertama kali tuh? Di sirkuit Pertama mana? kali iya itu di Sentul Besar waktu itu bareng sama mobil juga dragnya tuh. Kalau di dragnya ya. Pertama kali drag. Drag pertama kali. Baru ada road race Matic Race itu kelanjutannya. Belakangan itu. Belakangan. Pertama kali Di malah tahun drag, ya? keduanya kita main Matic, baru di Matic Race-nya mulai tuh. Kita juga Kecil salah satu pelopor terciptanya balap Matic Race itu. Dulu kita kumpul, ada obrol-obrol, ketemu sama IO-nya gitu kan, yang penyelenggara, kita rapatin ya kita bisa bikin acara itu gitu. Nah kalau mau nonton sejarahnya Matic Race pertama di Indo mungkin bisa Iya. lihat aja ke bawah YouTube kita sebelumnya. kemarin ada tuh sama Freddy. Betul kayak gitu. Oh ya sama dia untuk nggak juga. Dulu awalnya drag kan ya berarti kan. Ya di awalnya sekali drag gitu. Terus Nah, di situ drag itu Mio itu pakai rangka apa awalnya? pertama kita bikin kita itu masih bener-bener masih rangka standar. Standar. Emang Masih Mio standar. ada yang ketiran? Ada. Nah itu pas keluar kelas FFA baru. Waktu itu kan regulasinya tuh nggak kayak sekarang ya. Yes. Dulu tuh regulasi masih bebas Bos, di Masih tahun adanya itu. ya? Masih boleh dengan body stang masih tinggi, oh fine aja. Iya. Tapi namanya kelas FFA yang dibatasi hanya kelas FFA sampai dengan 250. Ya berarti mesin lu bebas, apa aja lu isiin. Asalkan nanti di check engine-nya dia 250 cc udah. Ataupun ada kelas FFA free, bener-bener seadanya kita bisa, betul, bebas aja udah. Nah, itu boleh pakai rangka aluminium, boleh apa boleh. Nah, kebetulan saat itu di Thailand udah rame duluan. Akhirnya berangkat ke Thailand itu kita bawa sasis dari sana, pesen ke sana, dipasang di motor kita. Nah, ternyata timernya memang bener-bener semakin pengaruh baru. ya? Iya, baru tuh dari kita jualin waktu itu gitu. Kalau sekarang sih bisa bikin sendiri udah. Itu rangkanya tuh dari luar. cuman dari bahannya doang beda apa hitungannya beda semua? Hitungannya pun beda karena dia nanti apa ya, rangka jadi itu sudah membuat motor memang semuanya udah semakin merunduk, pasti semakin merunduk posisinya. Kalau standar dipotong-potong atau dia apa tetap kalah dengan ininya mereka gitu. Ya. Terus kan dia bisa jadi long juga lebih panjang juga. Kayak gitu. Jadi rangka standar sama rangka aluminium Thailand tuh wheelbase-nya jadi lebih panjang. Sudah lebih panjang betul. Gitu. Terus dari drag Nah, waktu ke road race Bang Ipin juga tetap ngerjain motor juga? nah itu udah mulai fokusnya di drag doang? Itu di drag akhirnya. Nah itu tercetuslah di tahun kedua itu udah Matic mulai Race. ada Matic Race. Waktu itu Matic Race itu balap Matic ya, Iya. itu hanya sebagai kelas supporting, bayangin. Di road race motor Matic itu hanya kelas supporting, di balapnya di yang jamnya terakhir, Iya. paling sore udah mau pulang. Iya. Tapi justru kelas yang paling tunggu-tunggu, nah kan di situ. Iya. Kita balap nih. Apa karena penundaan. ditunggu makanya taruhnya terakhir jadi penonton nggak pulang? Iya, bisa jadi Iya. di situ. Karena yang turun apa ya motor tertentu ya, ataupun saat itu orang-orang yang mampu yang berani lah bikin Matic kan gitu. Nah itu kita orang biasanya, dan kali itu setiap kita balap di mana ya orang-orang udah pasti siap bos, waduh dia pasti juara udah kayak Gitu-gitu doang gitu. udah ya. Iya. Oh, kalau sekarang udah rame kali ya Bang ya? Kalau sekarang sudah merata kali ya. Jadi tuh karena kita kan bikin motor buat konsumen juga nih di bengkel tuh. Jadi kalau orang datang kita balap kemarin ada tim lain, bos bengkel di mana? Oh JP Racing di sini di Kampung Sawah ya, Bintaro gini. Oh yaudah besok kirim motor, kita buatin dong motor mereka. Ya otomatis ya kita kasih banyak ini juga di situ kan. Apa ya ilmu-ilmunya lah. Ada ilmu yang mereka dapat. Mereka boleh udah selesai pembuatan sini dia balapin, ada prestasi bisa di copy paste atau apa gitu. Iya. Jadi cepet banget akhirnya tuh meratanya teknologi itu gitu. Jauh ya? Jauh. Apa yang jauh? Jauh. Soalnya baik, gua tahu ilmu-ilmunya. Perjalanannya jauh. Iya. Terus dari Matic Race. Drag itu di Jakarta doang apa Bang Ipin sampai keluar Waktu itu satu tahun Indonesia? itu baru rame di apa ya, karena mungkin drag baru bangkit waktu itu.
drag tuh dulu pernah hilang sama sekali, nggak ada balap drag sama sekali, pernah hilang loh. Dulu tuh pernah di night race ya? Iya. Semua Iya, semua drag itu Bukan dulu Matic sampai doang, kan? sempet nggak ada lah event-event kayak gitu zaman dulu itu ya, Wah, era iya, itu. sekarang Iya, sekarang setiap bulan ada ya. Ada. pembalap drag tuh gila-gila sekarang. Itu gitu. Teman-teman gue kan loh. wah, Kasihan mekaniknya doang yang di belakang layar nih ya. Kurang terkenal kayaknya. Pembalapnya banyak follower ya. Iya. Siapa nggak kenal pembalap drag? Iya. Terus waktu ke road race pembalapnya sama nggak? Oh beda. Oh beda? Iya, waktu itu pas udah mulai balap tuh ke road race ya, Matic Race itu kita ada kelas. Nah, tuh udah kelihatan tuh karena kita juga ikut serta dalam proses regulasi ya. Iya. Pasti kan kita dapat dulu, Iya, dulu. iya, Yang kita mau lombakan nih di event kita apa aja. Iya, Yaudah, iya. keluarlah kelas 115 cc. Oke. Kan kelas hemat lah ya. Iya. Semua bengkel bisa bikin toh, naiknya hanya 115. Dari standar Matic itu Beat atau Mio kan 110 cc gitu ya. Lu hanya oversize lu bisa balap. Ya sudah silahkan, tim-tim kecil, tim privatir pasti akan ngebludak di kelas itu. Ada lagi kelas kedua, kelas 130 cc. Nah itu kita bagi dua tuh, ada 130 cc standaran sama yang tune up. Oke. Yang sudah boleh main pengapian, karbo gede kayak gitulah. Ada lagi kelas 155 cc ada. Terus terakhir kelas FFA-nya tuh 150. Bebas juga tuh. Bebas juga road race gitu. Gila itu. Ini bapak ginian nih punya nih motor. Bangun motor gimana ya buat maksudnya cc-nya udah gede gitu, tapi lo harus kuat berapa lap kan? Iya betul. Nah di situ Lebih susah lagi kan itu ya. Terus ring velgnya juga 16 dulu. Dulu masih pakai 16, mungkin nggak ini ya, zaman dulu kan orang pikirnya langkah gua nih gimana Iya. kan gitu. Kalau peleknya masih mungil 14 cepet banget pasti motornya gitu ya. Tuh. Ataupun Habis zaman motornya. itu nggak seberapa banyak orang yang ngerti menghitung rasio Matic mungkin gitu. Cuma kita lakukan semua di sini, udah ada datanya, udah tahu rasanya, udah tahu teknologinya. Jadi ya saat tahun itu kita memang terdepan gitu. Alhamdulillah lah Ya, ya. gue ngomong gak sih ngomong gitu gue? Boleh, Boleh? emang Boleh, emang boleh, benar boleh. kan? Iya, benar. Awal kan ya. Boleh. Begitu saudara. Dulu di road race nih, Ah, jokinya siapa aja nih? oh zaman dulu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita joki dulu zamannya masih si Marisan Kocek pas itu dia. Wah tuh solidingan banget ya. Terus si Dedi BRE, Denny Brave. Dedi Bre, ada lalu Dedi Bre. Itu tahun-tahun berapa? Gue udah tua banget tuh ya. Kalau Ih, gua, tua. kagak gua masih muda. Tua lo. Gua tau joki dragnya tuh si Iya. botak. Tuh ya draknya botak tuh. Iya. Ardianto dia, Iya. Ardianto botak ya. Iya. Itu. Bang, kopi habis, Bang. Boleh sambil Kopi. lagi nggak, Bang? Wah. Ini kayak makin asik obrolan, jadi kopi nggak boleh Iya, kosong. nggak boleh kosong. Lanjut ke apa? Terus sekarang kegiatannya apa, Bang? Tadi Ya, itu sekarang udah sih- sejarah singkat tuh. Iya. Ya Kan? dulu Kalau sekarang, sekarang kita udah mungkin tinggal nikmatin santai kali ya. tapi Nah, balap udah masih ada ada divisi tim- balap tim- sendiri, udah apa? Oh, udah lebih jelas ya. Iya, jadi untuk kerjaan kita ya sambil santai nungguin kopi kayak gini gitu kan. Ngopi-ngopi nih di sini. Ah. Gila. Ada aparel juga yang aku Iya. pakai kayak gini nih udah ada. Udah jadi bos ini. Bis. Alhamdulillah, amin Alhamdulillah, gitu kan. Amin, ya Rob, amin. Bener-bener. Dulu tuh pas belum ada kawaran nih jaga nih. Iya. Kadang lo sama siapa sih? Berdua apa sendiri waktu itu ya? Ya banyak lah temen-temen Iya. yang udah. Kadang apa, kalau gua gua datang masuk, kemari gua ngomporin ganti. gua mulu nih. Nih gua masuk ini nih. Lu korban juga. Dikorbanin namanya nih suruh. ada penyesalan. Ada penyesalan nggak? Enggak. Nggak ada ya. Nggak ada ya, tapi Bikin lagi asik dong. ya kena. Bikin lagi dong. Nanti. Bang, motor paling ekstrim yang lu Iya. bikin apa, Bang? Apa ya ekstrim, pasti kalau untuk estimasi ya bener Mio kita pernah Mio bikin itu yang DOHC waktu itu bikin. Ini di sini bebas merek ya, kita sebutin Di sini- merek. oh iya. Maksudnya nggak Nggak apa-apa. ada sponsor Iya. depan sponsor dari. Iya nggak apa-apa, Nggak megang ada satu sponsor. pabrikan Iya kan? sih nggak ada. Mio. Iya Ekstrim, Mio berapa itu cc? ekstrim 350 cc tuh, tapi DOHC waktu itu. Dewa aja. Iya, jadi kita bikin headnya itu udah 4 klep ya kan, Hmm. terus sama udah double cam gitu. Lalu pernah bikin gue. Itu Gila. sejarah juga tuh ya. Sejarah kan? Iya, Nah, sejarah. jadi tahu nih. Sejarah tuh Mio kayak Sejarah gitu. awalnya DWC tuh. Kenceng tuh. Kencang lah, Terus kencang. masuk motor plus dulu. Nah, Nah. dulu Masih ada nggak motor kelasnya? waduh lupa gue di sini berapa. Nggak Tapi dibikin itu kayak. langganan emang sih. Ini yang Oh, nggak ada. enggak apa?
anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu motor Dulu di sini pernah bikin juga. Kalau lu marah-marah lu apa anak-anak? Nos Ada lah yang denger tahu lah. Nggak, biar Bener, tahu. dulu Matic ada yang pakai nos, dia bikin Ah. di sini juga. Oh. Pakai nos bener-bener nitrous oxide itu bener-bener. Iya. Iya. Nos tuh kepanjangannya apa nih? Nitro, Jangan nyoba orang nitrous lu. oxide system gitu Nitro ya. lah pokoknya. Gua juga nggak tahu, pokoknya nitro lah. nitro ya. Iya. Nah, itu pernah pakai itu juga. Pakai itu. Itu cc-nya yang 350 itu. Itu enggak bisa. Jadi ternyata motor yang ditekan nos, mesinnya yang ditekan nos itu bener harus minta low kompresi. Iya. Dia nggak bisa high pressure, nggak bisa. Gua kira Nah itu kita 350. baru tahu kan ya. Gua kira Itu pernah 350 nyoba. disuntik nos. Betul. Jadi kita turunin itu cuma mesin 150 kita pakai. Jadi dengan kompresi kalau nggak salah cuma 7 kita boost nos baru jadi itu pun udah kelabakan. Iyalah. Puncak berhasil tuh Jadi sukses. tendang jin itu. Waktu itu ada acara di maaf kita nggak apa-apa ya Bud ya. Nggak Di apa-apa. Antv itu ada tuh itu Impossible Matic namanya. Iya. Inget gak? Nah Coba. itu di tahun-tahun itu ada acara TV itu mengangkat, nah itu tentang keganasan, keekstriman Matic. Ya, nah salah satunya Matic itu. Masuk ke situ tayangan itu Impossible Matic namanya. Kita syuting lah tuh gini gitu. Bang, balik ke yang Mio 350. Hmm. Waktunya berapa tuh? Bang? Timing waktu dulu sama sekarang sih memang jauh ya karena perkembangan per tahun tuh pasti waktu maju. Iya. Dulu itu masih zamannya masih 79 gue udah paling kencang. Iya. Zaman dulu ya. Bener bos, zaman dulu ya. Kalau sekarang sih 2 cc aja udah waktunya udah 6,8. Iya. Iya. Udah maju Jadi ya lah seperti itulah. Dulu kan kita juga mungkin pemapasan bobot, penimbangan joki masih nggak Iya. seketat sekarang lah. Iya. Nah, seperti itu. Wih, gila. Rasanya apa itu? Mio 350. Cara bikinlah 3. Iya. Untung dulu gue pernah punya Punya apa lu? 3,5. Dewa AC? Enggak. Ah, bisa ngobrol orang lagi ngobrolin Dewa AC lu. Terus apa lagi kan? Apa lagi lu mau nanya apa lagi nih? Apa aja boleh. Sambil ngopi nih. Sekarang bengkel di sini Iya, bengkel alamatnya lah. apa nih, Bang? Siapa tahu ada teman-teman Ah. adik-adik yang mau main. Gampang lah ya, kita ke sini aja pokoknya nanti. Iya, ke sini alamatnya apaan? Kak, di sini mana kali lo ada apa? Nanya-nanya IG lo ya kan? Oh, kalau ini kayak ini aja tuh, Kak. Adek gue sih yang pegang tuh si Ebi, dia gue didik. Maksudnya ya kita berbagi ilmu juga. Dia juga anak muda lah ya. Gue kayak udah pusing ketua gue, bener gak sih? Enggak. Makanya capek gak sih? Kagak dari zaman Kan dulu. kalau gua bilang sampai lu tuh- sekarang begini aja mukanya Begini kagak aja. ada Ah, yang perubahan. bener. Awet muda. Lu yang tambah tua mukanya ya. Lu gitu betul. Aduh, gila. Jadi ya untuk teman-teman yang belum tahu Bang Ipin ini salah satu mekanik handal lah ya. Handalan. Bisa dipercaya lah ya. Ya mudah-mudahan amanah kayak gitu sih yang penting. Ya Kak. Banyak temen jadinya. Kita juga kan begini-begini jadinya banyak teman. Betul, banyak teman, banyak saudara ya. Iya. Betul, ya. Siapa tahu ntar ada yang mengundang dari luar kota. Iya. Datang dong ke sini ngobrol-ngobrol sama kita. Ngobrol, Siap. bangun motor ya kan? Apa aja. Iya. Yang penting ada pistonnya lu Iya. mau remote Oh, control. betul. juga nggak apa-apa. Ah, Terus kalau itu kan Matic, Bang. Kalau motor biasa ya. yang lu pernah paling ekstrim apa? Sebenarnya gini, jadi kalau motor ya banyak sih ada. Motor biasa kan waktu itu memang ada Jupiter, ada Honda Blade, ada apa ya? Ya kayak sekarang pun ada FU apa. Itu sebenarnya pada dasarnya apa ya? Mungkin menurut pengen dari piston tun ini ya. Semua mesin pasti pada dasarnya itu sumber-sumber tenaganya sama, Ya. gitu loh. Pasti ada torsi, ada kompresi, ada ya pengendalian HP segala macam. Pasti itu hanya bagian itu yang diolah, gitu. Nanti kita berbagi sedikit. Bukannya ilmu ya, pengalaman aja kali ya. Ya udah. Pengalaman kali. Nah, itu jadi semua itu sebenarnya memang apapun yang mau kita buat ya dari awal harus kita ini dulu ya, kita perhitungan dulu ya bener gitu. Gue mau bikin mesin gue touring seandainya, tapi boot up-nya gede. Nah, kemudian awet sama dengan terakhirnya awet. Nah, jadi ya komunikasilah yang baik sama mekanik gitu. Terutama masalah ukuran dulu. Jadi nggak bisa kita bikin motor, bikin mesin, gue maunya sekian dong bang, harus angka sekian yang ketemu. Tapi kebutuhannya buat harian, touring, warawiri ya gitu, bukan buat balap ya. Sebenarnya jadi banyak yang mubazir kan gitu. Alangkah baiknya dikomunikasi sama mekaniknya, ngomong, bos ini gue mau bikin kayak gini nih. Pasti nanti si mekanik kasih ukuran-ukuran itu. Adapun itu nanti secara kopinya nih. cc-nya Siap, berapa? Siap kalau kopinya siap.
Tapi teman gua ada nih Novo. Lagi gua ajakin touring nih, nggak berani mulu nih ke puncak. Oh, dia nggak berani ke puncak. Iya. Bilang ke emak lu gituin. Enggak, soalnya itu kata dengar-dengar katanya Bang Ipin juga yang bikin. Oh, iya, Kira-kira iya, kuat iya, nggak sih itu iya. motor? Kuat nggak? Motor itu kuat aja tergantung ukurannya. Enggak, maksudnya Enggak, yang motornya Nuvo ini bisa nggak sih Nuvo dibawa itu ke kuat puncak? banget itu. Kuat Katanya banget ya. nggak Harusnya dia kuat. kalau mau touring ke 0 km. Ini gua udah kemarin gua ajakin mulu. Ayo kita ke puncak naik motor aja. Iya. Enggak ah, nggak kuat katanya motor gua. Dia bilang kuat biar dia ada kerjaan lagi. Iya, gitu ya. Yang Iyalah. punya nyaut dari belakang. Yang punya ya Bang ya? Pernah nyobain. Yang punya malu-malu aja. Berarti gitu ya. Jadi bangun motor apa aja bisa. Bisa aja. Cuman tergantung kebutuhan. Kebutuhan berarti. dan pastikan komunikasinya harus baiklah sama si mekaniknya supaya sesuai kebutuhannya itu. Jadi kompresi kalau bisa ya sewajarnya. Sebenarnya sih garis besar di sini kalau mau berbagi ya pengalaman tuh mesin sebesar apapun yang kita buat nanti bicara mesin standarnya itu berapa. Seandainya dari mesin Matic 110 cc. Nah, kita berpikirannya ke situ aja yang paling gampang. Mesin ini 150 cc seandainya, 110 cc. Dari pabrik kita tinggal bongkar, kita lihat, kita ukur dulu si pabrik itu. Seberapa, Iya. ya. Atau kita bisa lihat data si motor mesin itu ya, spek engine-nya gimana. Nah, dari situ kita baru kembangkan. Itu paling bener udah. Motor dengan cc sekian dari pabrik nih, pistonnya sekian. Terus kita lihat lagi, struknya sekian langkahnya. Nah, ini akan menghasilkan tenaga sekian. Ini harus kita seimbangkan kembali apabila kita mau merubah spek di atas itu. Gitu. Nah, pokoknya itu udah pada kuncinya, ya nggak? Ini ilmu gila nih. Gitu aja sih sebenarnya. Buat semua mekanik, saran teman-teman ya, kalau udah berdasarkan ukuran itu saling ketemu lagi, saling seimbang lagi, ramuan mesinnya pasti awet, enak dan pasti kencang. Begitu. Bener ya? Gua baru Kira-kira tahu nih ada orang bego lah datang ya. Bang, gue pengen motor Mio 300 cc harian. Bisa? Bisa. Bisa. Saya itu kan tidak menentukan besar tenaga, enggak juga. Oh. Jadi, gue 200 cc nih, tapi kita kasih komplinya 10 seandainya. Ya, Apa awet ya? lah. Iya, Gitu. iya, banyak. Bisa diakalin ya Bisa kalau gitu ya. diakalin. Saya dapat gede kan, tapi tenaga ya itu dari ukuran tadi. Gue bangun Mio 600 lah biar bisa pakai. Iya siap. Wih, ternyata begitu. Gue kira kalau udah 300 cc itu udah nggak bisa lagi harian gitu-gitu. Ya. Memang banyak orang berpola pikir seperti itu ya, karena takutnya dengan bahan baku sekian, nah, makanya nanti perubahan itu dari situ. Tetap kita rubah bagaimana nih ukuran nggak jauh-jauh ya, takarannya gitu itu dari si pabriknya. Itu pasti ada pengembangannya deh. Pistonnya naik sekian bengkaknya dari standarnya nih. Terus si struknya pun juga harus mengimbangi. Itu pasti semakin seimbang lagi kan. Terus valve-nya dari piston sekian, pasti nanti ada kalibrasinya. Ketemu idealnya di angka berapa. Itu akan begitu terus. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Yang nonton pada pakai gitu. ini nih, nyatet nih, enak. Gue kalau ngomong ini besok lupa soalnya. Makanya nggak bisa buka bengkel. Kalau ingat mah gue buka bengkel. Iya. Bang, terus ini kan Matic udah, motor biasa udah. Lu pernah megang special engine nggak? Special engine pernah aku pegang, tapi kita nggak borak jauh-jauh ya. Nah, ini juga salah satu kenapa ilmu tuh? juga nih. Ya. Waktu itu KX85, KTM 6 Day, Berapa ya? Berapa cc? terus Cc? KX125, terus terakhir KTM 350 2 tak. Oh iya, 2 tak. Ada 2 tak lo Asik. Itu kenapa bang nggak bisa tinggi-tinggi? Jadi gini, bukan sih tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya apa sih motor kok disebutnya special engine? Nah, ini aja nih kata-kata spesial gitu. Ini. Bener nggak? Coba dijelasin nih. Gue special jelasin dikit engine. ya sekarang ya kan. Jadi kalau motor yang sudah judulnya itu special engine, otomatis berarti nih motor kencang dan diracik sama pabrik. Nah, kita nih ya orang-orang yang belajar. Tapi kalau pabrik kan udah insinyur, Bos. Iya. Bener nggak Federasi sih? ya. Jadi secara apa ya, ketelitian, secara akurasi segala macam dipastikan motor special engine itu udah pasti akurat, udah pasti awet, udah pasti kuat. Kenapa? Pengujian mereka tuh udah bukan main-main. Iya. Dari segi ukuran sekian. Kita bisa nih dari motor bukan yang special engine kita bikin mendekati itu. Motor ini nggak sanggup, Bos. Nggak bisa tetap ya. Satu dari bahan bakunya udah pasti. Iya, betul. Pasti namanya spesial, itu bahan bakunya pun udah spesial banget, Iya. Bos. Gitu loh.
Nah, adapun kita nih bisa-bisa juga nih pakailah part-part special engine kita gunakan di motor motor yang biasa. harian, di motor standar kita. Kalau itu pun dimodifikasi bisa, otomatis usia sama kekuatannya wah lebih awet lagi betul, begitu bos. Ya gue sebagai orang bego aja bang. Maksudnya gue kan bukan sekolah mesin, jadi gue Iya, kira iya. special engine sama motor Hmm. engine biasa tuh, wih ini cara kerjanya beda kan, padahal sama aja ya. Sama aja, Bedanya tapi di bahan baku. bahan baku gitu-gitu ya. sama, yaitu ukuran pentingnya dia udah berbeda dengan motor yang biasa gitu. Dan nggak pernah lu modifikasi ekstrim di special engine. Ya paling apa ya, ringan-ringan aja deh, itu udah pasti enak banget Nggak perlu motor. lah ya, Iya. sebenarnya ya. Mubazir Kolek ya? sedikit lah ya, itu udah mantep bener. Tapi tetap ada upgrade ada, tapi nggak se ekstrim kayak motor-motor yang biasa gitu. Itu emang udah kenceng, dasar udah kenceng dia. Paling upgrade apa knalpot gitu kan. Apa bisa ada porting bisa. Porting, Iya, kalau dia patah bisa rubah durasi cam bisa. Itu pasti. Atau dari karburasi atau dari injektor yang bisa dirubah dari itu udah enak motor gitu. Nah, satu Special juga engine ya itu apa? sambungan dari tadi, dari segi pengapian pun dia memang udah spesial. Banyak lah part-part Pakai tadi yang aku pengapiannya bilang di motor biasa. dipindahin dari special engine ke motor-motor balap yang tipe biasa. Rasanya ya bisa seperti itu gitu. Emang nggak bohong ya pabrik ya. Iya. Pabrik itu yang bikin udah insinyur banget Iya, udah. iya, bener. Dan nggak satu orang, ada timnya pasti kan gitu. Iya. Nah, tuh Udah gitu risetnya kan nggak setahun kali Nggak itu ya. setahun mungkin betul. Cobanya berkali-kali. Iya pasti Sampai lah. jebol gitu ya kan. Iya pasti. Iya benar. Gimana sih maksudnya? Uji coba motor ya. Ada apa lagi, Dit? Ngobrol dong lu jangan ya mulu. Lu malah bantu Iya. cerita lu dari tadi Abang Ipin lu. Gue dengerin kok Bang Dong. Terus Bang, kalau ada Ah, orang nih mau datang ke lu, ada syarat-syarat nggak? Enggak lah, masa apa Lu ada- harus bawa apa gitu. Ya, kita ngobrol-ngobrol Enggak, aja. soalnya ada beberapa tuh teman Mhm. mereka karena ngerjain mobil atau motor pakai Oh. hobi ya. Jadi lu nggak mentang-mentang lu punya duit banyak lu datang ke Oh. gua sesuka Iya. hati lu gitu. Kalau Bang Ipin gimana? Ya sama aja kali ya, kalau kita Gitu sih kali ya. nggak begitu sebenarnya. Penting sopan ya. Itu pasti loh. Ngobrol Kita enak. semua perkenalan sama orang siapapun kita sopan kan gitu. Nah kalau kita udah sopan enak nyaman kita ngobrol maunya apa mau apa nanti siapin apa sih keperluannya gitu. Itu pasti enak. Intinya ya itu sih yang kolam itu ya jalannya komunikasi yang baik dulu. Antara mau mekanik mau Pemakai. iya gitu ya. Pokoknya kalau si komunikasi bagus jadi tujuannya itu akan terpenuhi sesuai gitu. Ada pengalaman Bang? Banyak Enggak, datang Oh, bawa motor. Gua mau segini. Bos Hmm. nggak enak segini. Tapi tetap ngotot. ada itu ada. Lu Ya, kerjain terus- nggak Bang? Hah? Kerjain nggak? Oh enggak, gua ngerjain. Nggak kerjain? Enggak. Cocok Wah, itu ya. sultan-sultan kayak gitu ya gimana ya? Karena udah berbeda. Apa Misinya sih? udah beda nih ya. Visinya udah lain. Visinya udah lain. Walaupun dia tuh sultan kalau gitu Iya. kan. Gini, ya kita orang yang udah ngerti di bidang ini, ya kita ngapain ikutin orang gila yang memang udah lewat jauh kan? Orang gila. Lu beli moge sekalian ya kayak gitu ya. Itu maksudnya iya. gue mau nanya nih, motor yang paling lama lu riset tuh motor apa? Sebenarnya nggak ada risetan yang lama kalau apa ya juragan-juragan itu apa yang nyediain jadi dalam arti Jadi apa nih? ya Gitu. lu mau beli ini itu mereka ada kan Iya. cepet pastinya Kan kalau pas riset ininya terbatas, ya itu patah tertunda tunggu duit lagi kan iya ya. pasti sih pasti Kan tertunda biasanya kan orang riset tuh, wah lama nih nyetingnya nggak ketemu-ketemu nih. Enggak, gue soalnya Nah, gue tanya itu tadi, gue pernah mau ngerjain motor ditolak sama dia. Siapa? Sama Bang Ipin loh. Yang itu street cut. Oh Gua pengen iya masukin iya CB 400. Eh, Gak dikasih gua, gila. Ditanya mau kemana bos? iya bener itu kayak gitu Kaplingin aja dah ya. iya mau kemana 400 Aduh, terus kalau ada yang mau nanya-nanya Iya. kira-kira ada Instagram, Instagram. ya bisa di Gopin JP Racing boleh. Gopin Di- JP Racing, kita taruh. boleh. Kalau mau Terus lihat ada lagi? inian adekku ada itu di Captain Garage ada. Captain Garage. Jadi ada oprek-oprekan mereka diupload lah itu ada proses pengukuran, proses nyala, proses layan. Oh terus ada contohnya semua tuh. ada tuh di situ ada tuh iya. Ada lagi porting juga ada kan? Ada ya Terus kalau- kayak gitulah. Apa sih yang dirubah di motor nanti di tampilan di situ ada.
Kalau mau beli kaos-kaos kayak Iya, punya Bang beli Ipin. kaos. Ya, kayak gini gimana? di sini tadi di Kauhara JP. Di Kauhara JP. Berarti- Pokoknya gue JP sih sama lah, pokoknya gue jualan aja gitu. Oh, pokoknya semua sama ya. Iya. Tokopedia juga ada. Tokopedia ada. Alamatnya di mana nih? Ini kalau ini kita di ini ya, apa Jalan Cendrawasih nomor 6 IF Sawalama Ciputat. Tangsel nih kita nih. Iya. Tuh catat tuh kalau mau belanja baju apparel. Siap. Belanja apparel. Oke, ada semua di sini. Terus ada satu Bang, pesen-pesen buat teman-teman Mm-mm. yang mau main motor metik, motor apa Iya. gitu. Uh, Enaknya gimana mereka? apa ya sebenarnya pesan-pesanku gini aja sih kali ya, untuk kalian nih pertama yang yang hobi-hobi apa kebut-kebutan atau hobi apa, sama lah kita semua juga muda pasti pengen kebut-kebutan. Kalau pesanku ya coba kita ingat dengan apa sih keselamatan kita sendiri, itu aja. Betul nggak sih? Iya. Keselamatan Itu dalam nomor arti ya satu. kita safety riding lah kayak gitu. Itu nomor satu. Semua enjoy ya nomor satu, tapi kita berdoa sama Allah biar selamat. Kedua ya kita pakai perlengkapan yang lengkap ya. Dan jangan di safety. jalan raya lah ya. Kalau Udah ada mau sentul bener mau gede. serius ya ke sirkuit aja Iya, ya. betul. Mungkin itu poin-poinnya. Kan Ya. Sentul sekarang juga udah buka kan untuk Iya. komunitas Iya, motor kan. boleh. Nah, boleh tuh puasin di situ, geber, tes nyali di situ aja. Yang mau bangun motor, Nyoba motor ya kesini aja. yang mau ke sini. Kalau bangun boleh nanya-nanya baik-baik dulu ke ya. Sentul. Iya. Biar Betul, tentu lah Bang. pokoknya. Nah, Ya, ini mau nanya-nanya tadi Iya. udah kita kasih Instagramnya. Ya. Ada YouTube nggak Bang? YouTube lagi buat sih ada, tapi nanti deh. Kebanyakan YouTube mancing. Oh, ini hobi mancing ya, kita mancing ya. Oke, besok juga ya. Temen gua siap. diajak mancing nggak mau soalnya. Aduh. Besok di mana? Besok kita di tracknya kita mau ke Pamulang paling. Wih, Ada dekat-dekat. tuh, dekat ya kan? Gede pemancingan. Gede. Enak lah pokoknya, enak lah. Ada gue pada nungguin tuh gue. Jadi ini nyembah kail dikit lah. Temen lu ajakin mancing nggak mau? Nggak main layangan aja nggak mau. Iya. Mana mancing lu? Apalagi touring ke puncak. Iya. Kayak kagak siap-siap motor. Lu ada di pulang jalan lo. Ini sini pakai mobilnya lo. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa inilah. Jangan lupa like, subscribe, Ah, komen. dan nyalain loncengnya lah. Tombol lonceng. Terus Instagram kita juga. Iya, betul. Penyebab piston pasti nih, Penyebab oke. piston jangan lupa. Kalau malu-malu mau nanya Bang Ipin, nanya ke kita juga nggak apa-apa. Mau minta kita anterin ke sini juga nggak apa-apa. Siap. Tapi ngertilah kan kita pakai ongkos ya. Iya. Iya. Apalagi? Kalau ada yang mau bangun langsung dulu ya. Weh, Gampang kan banget udah gue sih. bilang ke kita juga nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Oh, Wah, iya, ini nggak lu apa-apa gimana ke kita. sih lu? Benar. Nolak rezeki mulu lu dari tadi. Iya. Lagi keadaan begini ke kita juga nggak apa-apa sih. Iya, kita bangunin ya. Kita Aman, bagian aman. racunin aja. Iya betul, ngeracunin. Kayak dulu ngeracunin gua boleh deh. Iya. Gue juga udah sering diracun. Cuma nggak Iya. kena kalau gue pas lagi nggak ada duit soalnya. Soalnya ada langsung ya. Ya udah, Ya udah, apa lagi? udah nggak ada lagi sih. Nggak ada. Hah? Oke, thank you. Ya udah, makasih ya Bang Ipin ya. Sama-sama, Makasih ya. waktunya sehat Sampai selalu jumpa. semua. Oke, jaga kesehatan Iya. ya kan. Oke. Dadah. Dah.